semuanya. 晚上好。好，这个七和几届天气，天气 adalah cuaca, 季节 adalah musim. Hari ini kita belajar tentang 天气和季节. Teman-teman pada tahu nggak apa-apa aja cuaca dan musim yang teman-teman tahu? Boleh tulis di itu ya, kolom chat. Teman-teman dengar nggak suara aku? Halo? Bentar ya, aku ulang lagi. Halo, Halo? Suara aku kedengeran nggak? dengaran. Putus-putus nggak? Bentar ya. Sekarang udah nggak terlalu putus-putus lagi, Ligi. Oke. Oke, baiklah kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu 天气和季节. 天气 adalah cuaca dan 季节 adalah musim. Teman-teman tahu nggak apa-apa aja cuaca dan musim yang teman-teman yang tahu? Boleh boleh ketik di kolom chat ya. Apa aja sih cuaca yang teman-teman tahu? 春节 ya, 春节. Ayo. 秋天可以，夏天也可以，冬天也可以. Wah, teman-teman pada tahu ya semuanya. Hari ini kita belajar tentang 今天的天气怎么样? Bagaimana cuaca hari ini? Apa aja ya vocab-vocab yang ada di pelajaran tentang 今天的天气怎么样? Ini ada 天气, ada 冷, dingin, ada 日, panas, terus 温暖, cuacanya hangat gitu. Enggak dingin juga, enggak panas juga. Jadi kalau itu lagi musim panas gitu, bisa suhunya sampai 40 derajat gitu. Kalau long, cuaca yang long itu tuh mungkin di Indo mungkin kita nggak ketemu ya yang dingin dingin banget gitu. Tapi kalau di Cina ada ya pada saat winter, pada saat musim dingin. Terus ini ada lagi kuafong, kuafong gitu tuh berangin gitu. Kalau misalnya mau masuk musim hujan nih, pasti ada angin kencang gitu kan. Kuafong. Terus setelah berangin nih, lalu turun hujan. 下雨, 下雨, turun hujan. Itu teman-teman lihat kan ada hanzeyu, itu tuh kayak hujan gitu. Uh, Hanzenya karakternya itu kayak hujan turun gitu. Kebanyakan hanze itu berasal dari ya kehidupan kita sehari-hari gitu. Ada juga nih kan payung. San ini tuh juga Hansennya kayak kayak berbentuk payung. Nah, teman-teman lihat kan
Hansennya san itu berbentuk seperti payung, sama dengan juga ini ini tuh juga karakternya sama seperti kayak hujan turun gitu. Xiaoyu. Terus ada lagi tian-nya, qingtian, qingtian. Itu tuh cerah gitu, mataharinya bagus kayak gitu. Terus cuacanya cerah gitu. Terus ini ada lagi yin tian, yin tian. Itu tuh artinya berawan gitu. Cuacanya tuh berawan juga, tapi kayaknya nggak terlalu panas juga. Ini teman-teman lihat kan ada ye, karakternya ada ye. Itu tuh yin tian, yin. Tapi kalau dia terus kayak itu nanti dia dibilang hayang, ya hayang. Tapi kalau dia yang kayak ada karakter Yue, ini Yin, Yin Tian. Lalu ada Kanzao, Kanzao. Kanzao ini uh, artinya kering gitu. Kayak pas musim kemarau, uh, kita tuh kayaknya cuacanya sangat kering, kering banget. Terus selanjutnya ada ini yang nggak akan ketemu di Indonesia ya, xiaxue, xiaxue. Ini tuh bersalju gitu. Dan cuma beberapa dan negara yang punya 4 musim itu yang ada musim saljunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa pergi ke Cina juga ya, melihat musim salju yang ada di Cina. Tapi di Cina itu juga nggak nggak seluruh Cina gitu ada saljunya gitu. Kan Cina ada utara sama selatan ya. Nah, bagian utara itu yang lebih banyak musim saljunya, itu lebih sering gitu. Sedangkan di selatan, Cina bagian selatan itu malah lebih nggak dingin-dingin banget gitu. Tapi kalau yang utara itu bahkan bisa sampai minus gitu suhunya. Dan bahkan berhari-hari juga ada salju gitu, beres berhari-hari. Ada juga terus kota di Cina Utara namanya Harbin. Harbin itu tuh kota esnya Cina gitu, yang paling terkenal gitu kan. Dan banyak esnya, dan kalian tuh kalau bisa lihat istana es Elsa yang Frozen itu ada di Harbin. Dan itu ya di Cina bagian utara. Terus juga di Beijing juga sering itu ya turun musim salju. Beda dengan di selatan gitu kayak Shanghai, Nanjing, dan daerah selatan lainnya itu tuh sangat-sangat jarang gitu. Bahkan dalam periode 3 bulannya musim dingin itu bahkan nggak ada sama sekali turun salju. Dan paling dingin pun 10 derajat gitu kan. Teman-teman masih putus-putus nggak suara aku, teman-teman? Boleh, kalau masih putus-putus biar aku ulangi sekali lagi gitu. Enggak. Oh, masih ya? Oke, aku ulangi lagi ya. Aduh, masih ya? Bentar aku cek. Sinyalnya bagus sih. Nggak bisa. Kalau sekarang kedengeran nggak, teman-teman? Masih putus-putus nggak? Kayaknya hari ini ada gangguan jaringan di sini dari Telkomnya, Telkom Pusat juga ada gangguan di sini sehingga tuh kayak putus-putus juga, terus juga agak lambat gitu. Mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Karena aku tuh bukan lagi di kota besar ya, aku lagi di pedalaman, jadi kayak suaranya putus-putus gitu. Oh, oke.
Terus di sini aku ulangi lagi dari ini ya. Yin tian. Yin tian. Yin tian ini berawan ya, cuacanya berawan gitu. Biasanya cuaca yang berawan ini enggak terlalu terus kancau, kancau. Kancau ini tuh kering gitu. Cuacanya tuh kering gitu, membuat kita tuh kadang-kadang merasa haus gitu. Terus panas juga ya kalau kalau kering ini. Terus yang ke Xie ini Asia, salah satunya Cina ya. Dan Cina itu ada dua bagian, utara dan selatan. Dan yang lebih sering mendapatkan salju itu tuh, mendapatkan periode salju itu tuh lebih sering itu di utara daripada di selatan gitu. Karena bagian selatan itu karena bagian selatan itu bagi orang utara itu tuh daerah yang masih cukup panas gitu, sehingga masih bisa masak padi gitu, masih bisa, masih ada sawah gitu. Sedangkan di Cina bagian utara itu tuh boleh karena cuacanya tadi sangat dingin, panas, sangat-sangat panas gitu. Beda kalau di selatan. Dan di Cina bagian utara ada kota es, namanya Harbin. Itu tuh kalian bakal melihat salju lebih sering. Terus ada istana es yang sangat bagus di Harbin. Terus juga di Harbin itu musim dinginnya lebih lama dibandingkan daerah lain gitu. Harbin itu sekitar 6 bulan ya musim dinginnya, 6 bulan, dan itu tuh bisa-bisa sampai minus 30 derajat gitu. Karena di situ tuh, karena di Harbin adalah kota esnya Cina gitu. Nah, selanjutnya nih ada percakapan. Ada 2 orang, yang satu si A, yang satu si B. Nanyain gimana sih cuaca sama yang bagaimana cuaca hari ini. Jin tian de tian qi zemayang. Lalu dijawab oleh si B, 不错，今天是，ini cuacanya cerah. Aku ulangi ya sekali lagi. 今天的天气怎么样? Bagaimana cuaca hari ini? 不错，今天是晴天. Nggak buruk gitu. Cuaca hari ini cerah. Teman-teman ada nggak yang mau membaca percakapan satu ini? Kalau ada boleh raise hand-nya terus baca. Oke, Alista boleh kita open mic-nya. 好，今天的天气怎么样？不错，今天是晴天。晴天啊，晴 OK 天。不错啊，还有别的呢？还有别的同学呢？Clarissa udah ya? Ada lagi nggak yang mau baca? Nggak ada ya, kita lanjut ke cerita kedua. Wihwa kedua. Ini nih nanyain cuaca hari kemarin gitu. Terus ini si A nanya ke si B gimana cuaca kemarin. 昨天的天气怎么样? Bagaimana cuaca kemarin? 昨天的天气怎么样? Bagaimana cuaca kemarin? Terus si B jawab, 不太好.
昨天一直下雨，不太好。昨天一直下雨. Sangat buruk, kemarin tuh selalu hujan gitu. Kenapa ya sangat buruk? Karena kalau musim hujan terus kita kalau lupa bawa payung pasti kehujanan kan. Terus juga banyak pakaian-pakaian yang nggak kering gitu. Makanya kalau selalu musim hujan pasti orang jawabnya putahau gitu. Di sini ada nggak teman-teman yang mau baca Tuihwa kedua? Boleh raise hand-nya. Oke, Claresa keluar. 昨天的天气怎么样？不太好。昨天一直下雨。 Ada lagi nggak yang mau baca teman-teman? Dua orang. Oke, boleh. Itu raise hand-nya untuk baca ini. Tuihwa yang kedua. Oke, nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, Tuihwa ketiga. Ini nanyain gimana cuaca sekarang. Berbeda ya. Kalau hari ini seharian 24 jam. Kalau sekarang gitu misalnya jam 2 ini ya gimana cuacanya jam 2 gitu. Nih, cuaca 现在的天气怎么样? Bagaimana menurutmu cuaca sekarang? Nih, cuaca 现在的天气怎么样? Terus si B jawab 现在的天气太冷了。现在的天气太冷了。Sekarang cuacanya itu sangat dingin. 太冷了 itu tuh artinya sangat dingin, sama kayak 非常itu juga artinya sangat. Teman-teman ada nggak yang mau baca Tuihwa ketiga? Hanya ada nggak teman-teman yang mau baca Tuihwa ketiga? 你觉得现在的天气怎么样？现在的天气太冷了。Nggak ada ya, kita lanjut aja. Terus yang selanjutnya adalah 季节. Di Cina ada 4 musim, yaitu 夏天, itu tuh musim panas sekitar bulan Juni sampai masuk September. Ini periode musim panasnya ya. Terus 秋天 ya, ini artinya musim gugur gitu. Kalian bakal kalau ya nanti bakal ada festival musim gugur juga. Terus ini bakal melihat pohon-pohonnya mulai berwarna kuning ke oren-orenan gitu. Terus kalian nanti bakal melihat gitu banyak daun-daun yang berceceran gitu di musim gugur. Terus ada 春天 bunga yang bermekaran di musim semi, terus juga warna-warni gitu, lebih sangat-sangat indah gitu di musim
semi ini. Terus ada dongtian, dongtian, dongtian. Nah, ini ada musim dingin gitu, yang sangat-sangat dingin gitu, kayak nggak cukup satu jaket gitu, pasti ada yang berlapis-lapis sampai pakai shawl, pakai topi, pakai sarung tangan, bahkan kaos kakinya juga tebel-tebel. Nah, di antara keempat musim ini, yang mana nih teman-teman yang paling suka? Coba tulis di kolom chat ya. Kalau aku sih suka, 我最喜欢是冬天. Karena karena di Indonesia tuh selalu panas ya, sama di Padang juga terlalu panas. Jadi ketika dapat musim dingin tuh aku merasa ya ampun enak banget ternyata musim dingin gitu. Teman-teman mana nih menurut teman-teman yang musim mana aja nih teman-teman pikir kayaknya wah ini kayaknya bagus deh, ini nih kayaknya menarik gitu, apalagi kayak kadang kita sering nonton drama atau melihat konten-konten di YouTube yang mereka lagi di luar negeri atau bahkan di Cina, pasti mereka bakal ngasih lihat, loh ini loh musim-musim yang ada di negara tersebut. Menurut teman-teman apa nih teman-teman yang paling suka musimnya? Cuncian, wah yang suka bunga-bunga itu cucian. Ada yang suka tongpian, ya sama dengan aku tongpian. Terus ada cucian, wah ada yang suka musim gugur. Musim gugur itu kalau kita foto-foto di kayak pohon itu juga bagus-bagus loh. Terus ada, oh nggak ada yang suka xiaqian ya, kebanyakan orang nggak suka xiaqian karena terlalu panas dan harus kayak selalu gitu hidupin AC atau kipas gitu karena saking panasnya ya. Apalagi sekarang kebanyakan tuh udah digantikan dengan gedung-gedung tinggi gitu, sehingga tuh nggak terlalu banyak pohon kan, sehingga kayak jadinya sangat panas gitu udaranya. Kayaknya materi aku sedikit banget ya. Ini ada grammar, grammarnya ini grammar yang paling gampang dan paling sering digunakan. Terus tai ditambah adjektif tambah le, tai tambah adjektif ditambah le, artinya tuh sangat. Misalnya tuh tai leng le, sangat dingin. Tai re le, sangat panas gitu. Ada contoh lain enggak yang bisa digunakan yang dimasukkan ke tai adjektif le, tai le. Teman-teman bisa kasih contoh enggak? Tai adjektif ditambah le ini pakai sama. Tai chang, tai chang hao, tai hao, boleh. Berarti juga sangat bagus. Tai bang le, sangat hebat. Tai kuai le, sangat mahal gitu. Kalau mau jajan gitu kita lihat harganya, tai kuai le, tai lang le, benar. Sangat dingin. Musim dingin kali ini tuh sangat dingin. Terus tai kuofan itu kayak terlalu berlebihan gitu, sangat berlebihan. Tai kuofan. Ada lagi nggak? Tai fenle, tai fenle, tai fenle, 是什么意思？太烦了，太帅了, boleh, 太帅了, kamu sangat ganteng gitu. Tapi kebanyakan orang bilang 非常帅, 非常帅. Kalau yang ini dari Nafila, pernah denger ya? Tai pernah coba.
Coba ini maksudnya apa? Thai peng Thai shuai le. Ya, ini boleh juga digunakan. Thai peng juga boleh. Thai sihuan le. Thai ai le. Thai ai le. Itu juga jarang digunain juga. Thai ai le. Ai itu bukan adjektif ya, dia itu masuk ke verb. Ai itu kayak mencintai gitu, menyukai. Jadi dia nggak masuk ke adjektif kalau ai. Thai sihuan le. Thai sihuan le. Thai sihuan. Aku juga jarang dengar ya Thai sihuan le. Karena sihuan itu juga verb ya, kata kerja. Taiwan lah, ya benar. Taiwan lah. Terlalu malam gitu. Terlalu telat buat pulang. Oh, boleh kok. Ternyata Tai Sihuan Nila. Boleh. Aku karena jarang dengar Tai Sihuan Nila. Aku jarang dengar, tapi ternyata kata Kak Diana benar ya. Boleh. Tai Sihuan Nila. Sangat suka dengan kamu gitu. Itu artinya Tai Sihuan Nila. Selain kita bisa bilang ini, kita juga boleh bilang Tai Sihuan Nila. Kalau mau cari Tai Sihuan Nila, terus Tai Kau Le, le ketinggalan ya. Dia ada ini karena grammarnya itu Tai ditambah adjektif ditambah le. Tai Kau Le. Tai Xian Le. Tai Xian Le. Tai Xian. Tai Xian Le. Xian. Ya, Xian. Asin. Tai Xian Le. Asin. Artinya. Terus Tai Dian Le. Sangat manis. Terus Tai Le ya. Kalau kita lagi les Tai Le. Ada lagi nggak teman-teman? Coba dibuatkan jadi kalimat gitu. Tai Le. Sebelum kita merasa Tai Le. Kita apa kalimat sebelum? Misalnya, 我今天做很多作业，我觉得太累了。他太棒了。Ya benar, dia sangat-sangat gendut. Dia sangat-sangat gendut. Feng Liao, so crazy. Tai Feng Liao, so crazy. Ya, bisa juga. Ada lagi nggak teman-teman? Tai Feng Le, 你要减肥了。你减肥吧。Jangan le ya. Kayak ini kan ngasih, kalau kita mau ngasih saran kayak suggest itu ke orang, kita tuh nggak pakai le gitu. Di akhirnya pakai pak. Ni tai bang le, 你要减肥吧。你太棒了，你要减肥吧。你的成绩，你的成绩不好，你必须努力学习吧。Itu tuh pak di belakangnya itu tuh untuk memberi saran, suggestion gitu ketika kita bilang ke orang gitu, misalnya kamu terlalu gendut gitu, kamu harusnya
diet gitu, atau kamu harusnya olahraga, atau kamu tuh harusnya ini makannya dikurangi gitu. Pakai pa di belakangnya. Ni tai bang le, ni yao jian fei ba. 这个东西太贵了吧，我买不起。嗯，这个东西太贵了吧，我买不起。Kalau misalnya Jogja 太贵了，我买。Jadi ya udah kita nggak usah beli gitu karena mahal, nggak usah beli gitu. Berarti 这个东西太贵了，我买不起吧，atau 我们买不起吧， itu boleh juga. Karena ini udah ada le ya di belakang. Jadi pa-nya dipindahin aja ke belakang. Ini dari Clarissa. 这个东西太贵了，我们不借吧。这个东西太贵了，我们不借吧。太贵了，太贵了，对吧？对吧？ Terus ada lagi kalau misalnya kalau kita bilang cuacanya sangat panas, misalnya 这个太热了。Ada lagi nggak teman-teman yang bisa ngasih contoh kayak kalimat gitu, kalimat nggak perlu panjang gitu, yang penting ada Thai adjektif tambah le. Misalnya 你的汉语，你的汉语，太好了，你的汉语太好了，太小了，太小了，太小了，这个东西太小了，这个东西太小了，太小了。Atau misalnya apel, 这个苹果太大了，太大了，太大了。这个东西这个苹果太大了，你的太好了。Ada lagi nggak teman-teman? Karena pembahasan tentang cuaca ini tuh sangat dikit ya, terus juga kayak aku juga nggak bisa jelasin terlalu kayak yang lebar gitu, jadinya merasa kayak terlalu singkat gitu belajarnya. 这个东西太缓了，太缓了，不能拿来修理。Ini dari Clarissa, ada nggak teman-teman memahami dari kalimatnya Clarissa? Ada 这个东西太坏了，不能拿来修理。这个东西太坏了。
这个东西，这个东太坏了，我barang这个东西太贵了。Itu artinya kalau barang ini terlalu mahal. 这个东西太贵了。这个东西太贵了。我不能。Kalau ini 这个东西太坏了，那来修理。bisa tapi kalau misalnya 这个东西太坏了，不能可能不能拿来修好，bisa jadi bisa juga. Oh iya ya, suara aku ini sekarang terdengar nggak? Atau aku suaranya terlalu kecil? Halo, ini suara aku udah kedengaran belum? Udah. Sekarang sudah. Nah, oke. Berarti aku besarin lagi ya? Iya, oke. Baik. Aku mau ulangi dari awal atau gimana, teman-teman? Lanjut aja, Laushan. Oh, oke, boleh. Terus ini kan ada 这个东西太坏了，不能拿来修理. Ini kan pergi ke ini ya, diperbaiki gitu. Tapi kayak 拿来，不能拿来修理。这个东西太坏了，不能拿来修理。Ini kayaknya aku tanya dulu ya ke Kak Diana. Ini gimana nih Kak Diana? Ini kata-katanya, kalimatnya bener apa enggak Kak Diana? 我觉得是可以啊。Jadi dia bilang 这个东西太坏了，tapi 太坏了，terlalu rusak, tapi 太坏了，不能拿来修理。其实可以吧？其实如果按照那个好像是可以的话，这个东西太坏了，不能拿来修理。可以。Ya, boleh ini kalimatnya Clarissa. Mungkin karena kita jarang dengar Thai Huayla, itu kayak jarang kita dengar gitu sehari-hari. Makanya kayak akunya rada bingung. Tapi ini benar kok, benar. 这个东西太坏了，不能拿来修理. Ini barangnya udah terlalu rusak, nggak bisa lagi diperbaiki seperti semula gitu, kayak nggak bisa diperbaiki lagi. Ada lagi nggak teman-teman yang bisa buat kalimat menggunakan Thai plus adjektif plus lo? Thai cuma lo. Ini udah ada yang benar. 这个东西太坏了，不能拿来修理。Karena ini udah hampir slide terakhir ya materinya. Jadi teman-teman ada yang bisa kasih contoh kalimat lagi nggak? Atau yang berkaitan dengan cuacanya, misalnya 今天的天气是冬天，我觉得太冷了。Itu contoh yang pertama. Teman-teman ada yang bisa kasih contoh nggak? Boleh di luar dari cuaca boleh, tapi penggunaan Thai plus adjective plus lo. 今天的天气特别热. Boleh, tapi kan kita ini Thai
semua adjektif, tai ditambah adjektif ditambah le. Kalau 今天的天气特别热，特别热 benar sama artinya dengan 太热了. Tapi kita bukan mintanya 特别 ya. 特别非常太什么什么了 itu juga artinya sama sih, artinya sangat gitu. Cuma ada berbeda tingkatan. 这道菜太好吃了啊，很棒啊，亲家。这道菜太好吃了。今天的天气不冷也不热，benar. Kalau itu bisa ditambah 太舒服了 terakhir. Karena nggak dingin juga nggak panas, berarti kita merasa cuacanya gitu sangat nyaman sama kita ya. Kayak merasa wah ini cuacanya nih enak banget gitu, cocok dengan saya gitu. Nggak dingin, yang nggak panas gitu. 今天的天气不冷也不热，太舒服了。今天的天气不冷也不热，太舒服了。今天的天气不冷也不热，太舒服了，太舒服了。今天的天气不冷也不热，太舒服了。Berarti artinya tuh cuacanya nggak dingin ya, juga nggak panas, dan kita merasa cuacanya tuh ya nyaman gitu, sangat-sangat nyaman. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya materinya. Soalnya selanjutnya ini ada ini special corner tentang Oke, 好的. Berarti aku take over ya? Iya. Oke, 好的. Oke, akhirnya, hai semuanya, akhirnya kita ketemu lagi ya, 又再见了. 所以呢, 我们就看一下吧. Kita bakal lihat hari ini ada satu topik yang seru banget bakal kita bahas nih. Karena bentar lagi udah mau Imlek, dan juga kalau misalnya kita belajar satu bahasa, pasti nggak lengkap kan ya kalau misalnya kita nggak tahu nih, kita intip sedikit tentang budayanya. 那我们先看一下吧，它的这一个，我们今天要学习的这个春节。Nah, pertama-tama kita akan lihat dulu nih. Jadi, 春节. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman kan ada belajarnya tuh 春天 as musim seminya ini. Nah, 这个春节呢，它就是perayaan musim semi. Atau kalau misalnya di Indonesia yang kita kenal itu sebagai Hari Raya Imleknya itu sendiri. Nah, kenapa sih kalau misalnya Imlek itu kita sebut dengan 春节? Karena emang biasanya selalu bertepatan dengan si musim semi ininya sendiri. Nah, 这个春呢就是sorry ya. Jadi 春 itu adalah musim semi, 节 呢itu adalah seperti semacam perayaannya, hari besarnya, hari rayanya itu. Nah, teman-teman ada yang tahu gak nih kalau misalnya tahun itu tahun apa sih? Kalau misalnya ada yang ngelihat di postingan IG kita nih, hari ini tahun ini tuh tahun apa? Harimau. Yes, benar, tahun harimau ya. Nah, jadi tahun harimau itu kita lihat nih. Nah, bahasa Mandarinnya itu adalah lauhu. Nah, lauhu itu adalah bahasa Mandarinnya harimau. Nah, sebenarnya kalau misalnya nih teman-teman waktu kita mau bilang tahun macan atau harimau ya, tahun macan atau harimau ini, kalian juga bisa pakai singkatnya aja. Kalian bisa langsung bilang Hunian. Hunian itu nian itu adalah tahunnya. Jadi tahun macan atau tahun harimaunya ini. Nah, teman-teman ada yang tahu gak nih? Ada berapa seal sih di zodiak China ya? 12. 对了，有12个. Benar ya, ada 12 nih.
Nah, jadi teman-teman, yang kita tahu nih, tahun itu tahun harimau, tahun depan itu nanti tahun kelinci. Nah, ini tuh sebenarnya siklusnya itu selalu berganti 12 tahun. Jadi sesuai dengan urutan sionya. Jadi kalau yang tahun itu tahun harimau, nanti tahun depan tuh bakal sesuai urutannya nih. Itu tahun kelinci, nanti ada tahun naga. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang penasaran nih tentang sio, bisa cek di postingan kita ya, yang paling baru. Nah, jadi tahun ini adalah tahun harimau, atau nih kalau dari Mimin Woman Eye Chinese ini tuh ya, tahun itu adalah tahun macan air. Nah, sama juga nih kalau di mungkin kalau ikut feng shui, feng shui-nya China itu kan ada beberapa elemen ya, seperti air, nanti ada api, ada metalnya juga. Nah, salah satu yang tahun ini itu adalah macan air nih teman-teman. Oke, kita bakal lihat lagi yang selanjutnya nih. Nah, ngomong-ngomong soal perayaan Imlek ini, kita pasti penasaran banget dong ya tentang kira-kira kebiasaan apa sih atau kayak tradisi apa sih yang dijalankan yang harus dilaksanakan di perayaan Imlek ini sendiri. Nah, tapi sebelumnya aku mau ngajak kalian buat nonton satu video dulu nih, yaitu tentang asal-usul nih kenapa waktu perayaan Imlek itu kita ada harus pakai baju warna merah, kenapa kita ada tempel-tempelan warna merah. Nah, kita bakal simak dulu video berikut. Oke, 我们先看一下 ya, kita bakal nonton bentar nih. Nah, tenang aja, di dalam videonya tuh udah ada terjemahan bahasa Indonesia, jadi kalian nggak perlu khawatir. 春节的来历，很久很久以前，在一个深海里，有一只叫做年的怪兽。 Jadi dulu tuh ada monster 它头 namanya 上长着 Nian. 触角，非常凶猛。嗷！我叫年，我最喜欢吃小动物和人啦。到了除夕，我就可以吃好多好多小动物和人，我又可以吃得饱饱的啦。除夕到了，桃花村的人们正上山避难。 从村外来了个乞讨的老人，行行好，给点吃的吧。快离开这里吧，我们都要去避难了。一个正在锁门的青年说。一位老婆婆看见了，拿了几个馒头给老人。老婆婆说：“拿去吃吧，吃完赶紧去山上避难吧。”老人摸了摸胡须，笑道：“婆婆。” 若让我在家待一夜，我一定把年兽赶走。老婆婆见劝说不动，就先走了。老婆婆离开后，老人在婆婆家的门上贴了大红纸，蜡烛也全部点燃了。到了晚上，年兽来了，年看到了婆婆家红红的、亮亮的，浑身一抖。 大叫了一声：“啊，好刺眼的红色！我要给它毁掉！”说着，就向婆婆家扑了过去。这时，院内突然传来砰砰啪啪的响声，年吓得浑身发抖地说：“好可怕呀！我再也不敢来了。”第二天是正月初一。 当人们从深山回到村里时，发现村里安然无恙，这才恍然大悟，原来白发老人是帮助大家驱逐年兽的神仙。从此，每年除夕，家家贴红对联，燃放爆竹，户户烛火通明，守更待岁。初一一大早，还要走亲串友，道喜问好。 这风俗越传越广，成了中国民间最隆重的传统节日。小朋友们常常说的过年，年就是指故事中的怪兽了。这也是为什么正月初一过新年的时候，家家户户都要贴对联、放爆竹的原因了。Oke, nah kita tadi udah lihat ya. Nah, kita tadi udah lihat nih tentang ada cerita Niannya itu sendiri. Nah, tadi dia ada bilang kan waktu malam tahun baru.
Nah, malam tahun barunya itu menunjuknya bukan ke tahun baru Masehi ya teman-teman. Jadi itu adalah ke tahun baru yang lunar punya. Nah, mungkin aku bakal jelasin sedikit nih. Mungkin buat teman-teman yang bingung nih, Kak, kenapa ya kalau misalnya perayaan hari Imlek itu tuh setiap tahun tuh selalu berbeda? Kenapa nggak ada hari yang tetap? Misalnya kayak Natal. Natal itu kan selalu pasti tanggal 25 Desember. Ataupun kayak yang lainnya mungkin kemerdekaan kan selalu 17 Agustus. Kenapa sih kalau misalnya hari Imlek ini tuh selalu berbeda-beda tiap tahunnya? Karena simpelnya gini teman-teman, yang kita pakai kalender yang dipakai secara umum itu disebut dengan kalender Masehi. Nah, kalender Masehi ini itu dia perhitungannya itu sesuai dengan pergerakan matahari dan buminya. Makanya tuh kalau misalnya kalender Masehi itu kan jumlah harinya itu adalah 365, berapa gitu, 25 atau 75, aku agak lupa. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau mengikuti penanggalan yang kita untuk perayaan hari Imlek ini ataupun hari besar lainnya di China, itu kita menggunakan kalender lunar. Nah, makanya tuh kalau misalnya teman-teman, kalau bahasa Inggrisnya kan kita sering bilangnya Lunar New Year. Nah, lunar itu bahasa Indonesianya adalah bulan. Nah, jadi kalau misalnya kalendernya itu mengikuti pergerakan bulannya, fase bulannya itu sendiri. Nah, harinya ini, jumlah hari dalam satu tahunnya itu berbeda. Nah, harinya itu dalam satu tahun, kisaran normalnya ya, normalnya itu adalah 3, 5, 4 hari. Itulah kenapa setiap tahun itu selalu berbeda-beda nih. Dan juga nih teman-teman, kalau misalnya kalender Masehi, kita itu kan kenal namanya tahun kabisat ya. Tahun kabisat di mana bulan Februarinya itu ada sampai tanggal 29. Nah, kalau misalnya di kalender lunar, itu juga ada namanya kayak bulan kabisat atau tahun kabisat. Tahun kabisatnya itu sendiri. Nah, biasanya kalau di tahun kabisat di kalender lunar itu adalah ada satu bulan yang 2 kali. Nah, atau yang disebut kalau bahasa Hokkien itu adalah Dunge. Nah, itu jadi dalam satu bulan itu ada 2 kali. Nah, makanya itu kenapa kalau setiap kali perayaan Imlek itu selalu berbeda nih. Kalau nggak di Januari, nggak di Februari, karena ada perbedaan sih penggunaan kalendernya itu sendiri. Nah, kalau misalnya tadi nih kita balik lagi ya, kita ada lihat yaitu tentang si Nian ini sendiri. Jadi karena Nian itu dia adalah seekor monster yang mau makan manusia nih. Jadi karena dia tahu nih setiap kali malam tahun baru itu pasti bakal rame banget orangnya. Dan dia mau keluar untuk makanin orang. Nah, karena itu datanglah tadi ya ada seorang pengemis tua, tapi itu dia sebenarnya ada seorang dewa yang mau membantu manusia ini untuk mengusir niannya. Dia pakai baju pakai tempelan merah, pakai cahaya lampionnya, terus pakai suara petasan sampai si nian itu lari. Nah, selanjutnya kita bakal lihat yang lain lagi nih ya. Kita bakal lihat bagian si sisu atau adat ataupun tradisi kebiasaan yang selalu dilakukan saat perayaan Imlek. Yang pertama nih, kita bakal lihat yang ini aja deh ya. Jadi, biasanya ya sebelum hari raya Imlek itu pokoknya paling maksimal banget itu 3 hari sebelum hari raya Imlek tuh kita harus bersih-bersih. Nah, atau sebenarnya kalau bersih-bersih dalam bahasa Mandarinnya itu kalau yang ini ya bersih-bersih biasa aja tuh kita sebut dengan tasau. Tasau tuh isu bersih-bersih, artinya udah bersih-bersih. Kalian bisa bilang kayak bersih-bersih kamar kalian. Nah,我在打扫房间, lagi bersih-bersih. Nah, kalau misalnya bersih-bersih yang versi tahun baru Imlek ini, itu ini nih, tasau cu. Itu kan artinya besar ya, gede. Jadi pembersihan besar-besaran. Cu itu kayak semacam get rid, kayak kita itu get rid itu gimana kita supaya nggak ada barang ini lagi, jadi kayak supaya kita menyingkirkan ya. Artinya itu apa? Supaya kayak kesalahan kita di tahun lalu ataupun mungkin kesialan kita di tahun lalu yang pokoknya nggak bagus itu, yang hal-hal buruk itu kita bersihkan supaya waktu tahun baru kita bisa dapat keberuntungan yang baru lagi, bisa memulai satu hal yang baru. Makanya kenapa nih kalau mungkin ya ada kalian mamanya suruh bersihin ya, untuk bersihin nih kayak oh ini udah mau Imlek nih suruh kalian bersihin. Nah, itu harus ikut ya. Jadi jangan pikir mama ini cuma mau suruh bersih-bersih aja tiap hari. Nah, enggak, ini ada artinya tersendiri.
Nah, lalu nextnya, nah ini nih juga, sehari sebelum Imlek atau kayak New Year Eve-nya itu, malam tahun baru Imleknya itu, kita ada namanya Tuan Yuan Fan. Nah, Tuan Yuan Fan itu, Tuan Yuan itu artinya adalah kita itu bisa berkumpul bersama. Bisa kayak harmonis bersama. Tuan Yuan. Nah, Fan itu menunjukkan ke makannya ini ya, kayak makan siang, makan malam. Nah, Fan, Fan, Cao Fan. Nah, Tuan Yuan Fan itu artinya kita satu keluarga kumpul bareng untuk makan bersama. Nah, kenapa nih? Karena sebenarnya simpelnya gini teman-teman. Bagi orang Tionghoa, keturunan Tionghoa itu adalah keluarga kebersamaan itu adalah satu hal yang paling utama. Jadi dalam perayaan apapun yang penting itu kita harus selalu sama keluarga, kita harus kumpul bareng, kumpul bersama. Nah ini biasanya dilakukan di malam tahun barunya. Nah selanjutnya kita bakal lihat nih. Oke, nah selanjutnya kita bakal lihat bagian ini nih. Jadi biasanya kalau udah hari H Imleknya itu, tradisi pertama yang kita lakukan adalah pasti kita ada yang namanya pakai baju baru ya, 要穿新的衣服. Nah, 穿这个新的衣服的意思呢, sama juga nih, kayak kita kan mau mulai tahun baru, kita pakai baju baru dong, kayak supaya membuka lembaran baru nih, supaya berkah kita juga yang datang juga yang baru semua. Nah, 穿新的衣服有这个习俗. Nah, lalu selanjutnya yaitu kenapa sih kalau misalnya waktu Imlek tuh kita harus pakai baju warna merah? Bahkan ada kayak pantangannya gitu ya, nggak boleh pakai baju warna putih ataupun warna hitamnya nih kalau orang-orang zaman dulu. Nah, karena gini, kalau misalnya warna merah itu, dia itu melambangkan keberuntungan ataupun kebahagiaan ini sendiri, berkahnya. Kalau misalnya pakai baju warna putih ataupun warna hitam kan kayak gelap ya. Nah, juga identik dengan ini nih agak yang kurang baik. Nah, jadi oleh karena itu kita biasanya selalu pakai baju yang warna merah yang cerah-cerah deh pokoknya. Nah, kita bakal lihat lagi yang selanjutnya. Ini juga salah satu part kayak kesukaan teman-teman semuanya ya. Jadi waktu kita dapat angpao nih, 就是拿红包的时候是最快乐的一段时间ya. Jadi waktu kita dapat angpao ini adalah salah satu kegiatan atau salah satu hal yang ditunggu-tunggu banget waktu kita ngerayain Imlek ataupun teman-teman mungkin ada yang lebaran. Itu kan juga paling ditunggu tuh waktu kita dapat amplopnya nih kan. Nah, jadi kita lihat ada hongpao. Nah, hongpao itu adalah bahasa Mandarinnya angpao. Nah, ini adalah bahasa Mandarinnya angpao. Simpelnya, Kak, kenapa nih? Kenapa kalau dalam bahasa Indonesianya kita nggak bilang aja hongpao? Kenapa kita harus bilangnya angpao? Nah, angpao ini itu adalah terjemahan dari bahasa Mandarinnya ini. Angpao itu adalah bahasa Hokkiennya. Bahasa Hokkiennya, salah satu bahasa daerahnya. Tapi karena di Indonesia itu kebanyakan orang Tionghoa adalah orang Hokkien, jadi kebanyakan bahasa yang diserap ke bahasa Indonesia itu adalah menggunakan pelafalan Hokkien ini sendiri. Nah, 这个拿红包, hong itu artinya adalah merah. Jadi kalau misalnya kalian ada yang bilang nih hong, kalian udah tahu, oh, hong itu artinya adalah merah. Jadi dia tuh menunjukkan kepada sesuatu hal yang merah warnanya. Hong, ataupun kalian mau bilang nih, aku suka warna merah. Sorry, aku suka warna merah. 所以你们可以说我喜欢红色. Kemarin kan udah belajar sihuan kan ya sama Lao Sili ya. Nah, wo sihuan, huan itu bisa nada satu, bisa nggak ada nada ya. Sihuan hongse, suka warna merah. Zika hongse. Lalu si pau-nya apa? Nah, pau di sini itu artinya adalah seperti bungkusan atau amplop. Nah, hongpao itu isinya amplop merah atau bungkusan yang warnanya itu merah. Nah, ini ingat ya hongpao, nanti kita habis ini bakal ada games teman-teman. Jadi apa yang dijelaskan tadi sama langsung Lydia sama aku, jangan sampai lupa nih, karena hari ini bakal ada spesial untuk pemenangnya hari ini. Nah, Nah, buat sebelumnya nih, sebelum aku jelasin ada aturan tentang angpao ini sendiri, kira-kira teman-teman pernah dengar gak nih aturan atau tradisi mengenai angpao ini? Yang boleh ngasih angpao itu harus udah nikah, habis itu yang
kalau misalnya dikasih angpau nggak boleh langsung buka di depan umumnya. Gitu. 对了，对了。Oke, nah selain Claresa, kira-kira teman-teman yang lain ada yang tahu yang lain lagi nggak nih? Mau boleh kasih Nggak ke dikasih angpau. mama yang belum menikah. Oke, 对，可以，可以。Nah, ini ada yang chat juga. Terima pakai dua tangan. Yes, benar. Jadi kita harus terima pakai dua tangan juga. Wah, ini teman-teman ternyata banyak juga yang tahu. Nah, kita bakal lihat nih aturan angpau yang pertama. Jadi biasanya nih ya, untuk angpau ini, benar, dia tuh nggak boleh angka ganjil sebenarnya, pertama. Kenapa? Karena kalau misalnya angka ganjil itu identik dengan angpau yang untuk orang meninggal. Nah, kalau misalnya orang-orang meninggal itu, kita kan ada kasih amplop putih juga ya, kayak amplopnya juga. Nah, itu biasanya angkanya itu yang ganjil. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk hari-hari yang bukan positif ya, maksudnya kayak hari-hari yang menggembirakan seperti Imlek ataupun orang nikah, nah itu tuh harus yang genap, nggak boleh yang ganjil. Nah, lalu benar nih, yaitu kita tuh selalu menghindari angkanya itu 4. Jadi misalnya kalau kalian kasih orang angpau $400 atau 40.000, nah itu biasanya dihindarin. Kenapa? Karena seperti yang kita bilang ya, apa nih, yang kemarin aku pernah jelasin tentang angka, yaitu kalau 4 itu kan ya, angkanya mati. Nah, dia tuh pelafalannya sama seperti mati. Makanya kenapa orang tuh kurang suka nih sama angka 4 dan dianggap kurang beruntung. Jadi selalu menghindari si angka 4-nya ini. Nah, lalu biasanya angpau itu tuh dikasih oleh orang yang belum kepada orang yang belum menikah, dan juga biasanya orang yang kasih itu udah harus menikah. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang pernah ngerasain juga ya, Kak, sadar gak sih kita kalau misalnya makin umurnya makin gede, makin lama, angpaonya itu makin jarang nih yang kasih. Karena orang-orang udah nganggap kalau misalnya kita udah besar, udah bisa mungkin cari uang sendiri, jadi udah jarang nih dikasih. Makanya tuh ada pembatasannya ya, kayak kenapa kasihnya tuh kepada orang yang belum menikah. Karena kalau misalnya sudah menikah itu sudah dianggap dewasa nih. Nah, makanya itu kenapa biasanya dikasih kepada orang yang belum menikah. Dan juga kalau misalnya biasanya nih ya, bukan cuma kasihnya tuh ke anak-anak aja ataupun remaja, itu tuh juga kita bisa kasih kepada orang tua. Mungkin nih teman-teman yang udah nikah, terus kalian ada orang tuanya yang sudah lumayan tua nih, ataupun ada kakek neneknya, kita juga bisa kasih angpau kepada orang yang sudah tua, yang sudah lansia. Nah, aturannya juga nih ya, yang tadi kayak dibilang Claresa, orang yang belum menikah itu nggak boleh kasih angpau. Karena mitosnya itu nanti susah nih jodohnya. Kalau yang belum nikah udah kasih angpau. Jadi teman-teman harus perhatikan nih ya. Ya, harus perhatikan ini. Nah, benar nih. Di sini Edward ada nanya, amplopnya harus merah ya, Laoshi? Nah, sebenarnya karena dari namanya aja juga udah jelas banget ya, hongpao, amplop merah. Nah, warnanya itu selalu merah, karena kan merah itu dilambangkan sebagai warna yang beruntung. Nah, tapi karena sekali lagi ya, karena kita kan udah mulai mengikuti zaman nih. Sekarang udah banyak banget angpau-angpau yang warnanya tuh lain, misalnya kayak warna kuning, ada yang warna pink. Nah, itu karena udah dimodifikasi ya mengikuti zaman. Tapi kalau dari dulunya itu selalu yang warna merah. Nah, kita bakal lihat lagi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini tuh adalah painyan. Nah, actually aku agak susah cari kayak kata bahasa Indonesia tuh yang cocok untuk menggambarkan painyan ini. Cuman setelah aku mempertimbangkan lagi, painyan tuh mirip seperti kalau misalnya waktu Lebaran kita itu ada silaturahmi. Nah, kalau misalnya waktu Lebaran itu kan kita ada seperti ngucapin kayak selamat Lebaran, terus kita ada kunjungin ke rumah orang, kita kayak selamat Lebaran gitu. Kita ada juga kayak maaf-maafannya gitu. Nah, kalau di pas perayaan Hari Raya Imlek ini itu ada namanya painyan. Painyan itu adalah ketika kita mengucapkan selamat tahun baru kepada orang lain. Nah, dan juga kita kayak seperti mengunjungi mereka dalam rangka Hari Raya Imlek ini sendiri. Nah, 这个叫做拜年. Oke, 接下来呢, next-nya kita bakal lihat nih. Nah, ini adalah salah satu tradisi yang teman-teman bisa lihat di mana aja ya. Waktu kalian ke mall, itu juga udah banyak nih tempelan-tempelan merah. Nah, itu namanya adalah tuilian.
Jadi kita ada namanya tie tui lian. Tie ini artinya adalah menempel. Kita menempelkan sesuatu. Tie tui lian itu adalah ini ya, si tempelan, sepasang tempelan merah itu. Nah, biasa tempelan merah itu adalah ada kata-kata, ada ucapan seperti harapan ya. Biasanya tuh mungkin kayak supaya keluarganya tuh sehat selalu, mungkin supaya rezekinya lancar. Nah, itu adalah tuilian ini. Jadi biasanya dia itu sepasang seperti ini. Itu namanya tuilian. 所以我们有贴对联. Oke, next-nya selain tie tuilian, ini pasti teman-teman sering banget ketemu aksara ini nih, yaitu tie fu ci. Fu, fu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah dengar kata hok nggak? Nah, hok itu adalah sama ya, kayak fu, tapi ini ada pelafalan Hokkiannya. Nah, fu ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya bisa kompleks banget ya. Dia itu bisa artinya adalah suatu berkah, keberuntungan, terus makmur, bahagia karena kita berkah selalu juga bisa ya. Ada bahagianya itu juga bisa. Sing fu de fu. Nah, fu itu pokoknya artinya tuh seperti membawa keberuntungan, kita bisa selalu berkah selalu, sukses selalu. Nah, cuy ke fu. Nah, makanya nih, kita kalau bahasa Indonesia, kita kenal yang namanya hoki. Hoki. Nah, hoki ini itu dari bahasanya Mandarin fuqi. Fuqi yang artinya itu adalah beruntung ya, fuqi, hoki. Sehingga, tie fuqi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih, lihat di angpaunya, lihat di tempelan dimanapun ada kata fu ini, nah itu artinya adalah berkah ataupun keberuntungannya itu. Tie fuqi. Nah, 接下来呢, teman-teman pernah nggak nih ngelihat tulisan fu yang ditempel terbalik? Nah, ini bukan karena mereka nggak bisa bahasa Mandarin terus tempelnya terbalik ya. Ini ada artinya sendiri. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih, kenapa sih ada yang tempel fu itu terbalik? Oke, nah ini dari ini ya, terus fu will Oke, jangan terbalik nanti rezekinya down. Oke, nah kita bakal lihat ya. Sebenarnya gini, ada beberapa mungkin kayak kebiasaan orang-orang ya. Jadi kan orang suka dengar terus nanti terbawa satu info nanti bakal ngelakuin hal itu. Nah, jadi sebenarnya tergantung dengan perspektif orangnya itu masing-masing. Nah, ada sebagian orang yang tempel fu-nya itu terbalik. Nah, kenapa? Karena mereka percaya seperti ini. Tau, terbalik dalam bahasa Mandarinnya itu tau. Terbalik dalam bahasa Mandarin itu adalah tau. Nah, tau ini pelafalannya itu sama persis dengan sampai. Tau. Nah, tulisannya juga mirip ya, cuma beda depannya doang. Nah, terbalik dan sampai itu karena pelafalannya sama, jadi ketika kita gabungkan dengan fu itu, nah, fu tau. Pas, bentar ya, fu tau. Jadi pas kita bilang fu tau, artinya kan keberuntungannya sampai nih, berkahnya itu sampai. Nah, makanya tuh kenapa mereka itu tempelnya terbalik, karena pelafalannya itu sama. Pas kita bilang fu terbalik, itu tuh sama seperti berkahnya sampai. Tapi back lagi ya, kembali lagi itu sebenarnya tergantung dengan kepercayaan orang itu sendiri. Soalnya mungkin waktu kalian lihat nih, ini orangnya tempelnya terbalik nih, salah nih, dibenerin. Nah, itu mungkin mereka ada maksud tersendiri nih ya untuk tempel terbaliknya ini sendiri. Nah, selanjutnya kita bakal lihat, nah yang tadi nih, yang tadi kita lihat itu ada Simniannya takut banget sama petasan. Maka itu tuh kenapa setiap kali Imlek kita pasti ada main petasannya ini nih. Ada Fang Pian Pao. Nah, Fang Pian Pao. Pian Pao itu petasan. Fang itu tuh kayak kita put something ya, bukan main-main, maksudnya main kayak main boneka ya. Fang itu kayak kita taruh gitu, taruh. Karena kan kalau misalnya petasan di Tiongkok zaman dulu, itu kan dia bentuknya yang warna merah kayak tabung gitu kan. Kalau yang sekarang itu kan kembang apinya tuh ke atas terus nanti ke langit. Nah, kalau yang dulu itu kita tinggal bakar nanti dia tuh meledak di sana aja, nggak sampai ke langit.
Nah, 所以这个叫做放鞭炮。 Nah, kita bakal lihat lagi ya yang selanjutnya. Nah, ini nih, ini juga sering banget kita lihat yaitu wushi. Nah, wushi atau barongsai, tari barongsainya ini sendiri. Nah, sama nih teman-teman. Kalau misalnya barongsai itu kan meriah banget ya, heboh banget. Ada yang main kayak gendang, ada yang main gong. Nah, kenapa sih harus semeriah itu? Kenapa sih harus heboh? Karena kalau kepercayaannya itu adalah waktu kita heboh-heboh gitu, energi negatif, hal-hal yang kurang baik itu tuh akan terusir, akan pergi. Makanya nih, kenapa ada barongsainya ini. Nah, sebenarnya walaupun barongsainya itu bahasa Mandarin adalah ushu, walaupun shu itu adalah singa, tapi sebenarnya barongsai itu bukan singa ya. Ini adalah seperti hewan mitos zaman dulunya. Jadi dia itu bukan hewan singa yang sekarang, cuma menyerupai aja. Ini ushu. Nah, kalau misalnya ada barongsai, pasti juga ada ulong. Nah, ulong atau liong ini ya, atau tari naga. Kalau misalnya tadi barongsai itu dalam satu outfitnya itu, dalam satu seragamnya si barongsai itu ada 2 sampai 3 orang. Kalau misalnya tari naga ini, itu tuh biasanya lebih banyak, karena kan naga itu panjang ya. Mereka tuh bakal atraksinya tuh bagus banget deh. Kalau misalnya teman-teman mungkin bisa lihat secara langsung ataupun nanti di YouTube teman-teman cari itu keren banget si tari naga ini, karena mereka tuh banyak orang terus nanti kayak cepet gitu. Terus cantik banget. Nah, kita bakal lihat lagi nih. Next-nya tuh kita bakal lihat ke bagian buah-buahannya ini. Nah, ngomong-ngomong soal buah-buahannya ini, teman-teman ada yang tahu gak nih? Dalam waktu kita merayakan Imlek itu ada buah-buahan apa aja sih yang sering kalian lihat? 竹子，竹子， Oke. Oh, 橘子是吧？橘子， Oh, oke. Oke. 橘子 ya, jeruk. Oke. Hayo ne. Crystal ini udah open mic nih. Tadi. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin pernah lihat nih, kayaknya sering banget deh waktu Hari Raya Imlek itu orang-orang pada pajangnya itu, pada sembahyangnya itu buah-buahan ini. 啊，苹果，还有那个有什么？梨梨， Oh, 对，苹果和梨也是可以呀。对，oke, jadi ada apel sama pir ya. Oke. 凤梨，对，nanti bilang nanas, 对了ya. Nah, jadi ya benar, nanas juga sering banget. Oke, 对，金桔. Nah, itu nanti teman-teman boleh ini deh ya, kita bakal lihat dulu sebelah sini. Nah, jadi yang pertama nih, pokoknya buah yang paling utama banget ya. Kalau misalnya teman-teman lihat gambar di angpau ataupun ilustrasi orang bikin kartu ucapan, pasti itu sering banget ada si jeruknya ini. Nah, kalau misalnya yang tadi Clarissa bilang kan 橘子 ya. Nah, jeruk itu juga salah satu sebutannya juga bisa bilang 橙子. Nah, 橙子. Nah, 橙子 ini lagi-lagi ya ke pelafalan. Jadi biasanya karena bahasa Mandarin itu sering banget diambil dari pelafalan yang mirip nih. Pelafalannya mirip dengan arti yang berbeda, jadi kita sering kaitkan. Nah, 这个橙子呢, dia itu pelafalannya sama kayak 成功 punya 成. Nah, pelafalannya sama persis nih. 成 terus dia nada 2. Nah, 成功 itu artinya adalah sukses. 成功. 所以呢, nah, diharapkan nih kalau misalnya kita ada jeruk itu, kita juga bisa dapetin kesuksesan itu. Nah, 有这个橙子, 成功, pelafalannya sama. Lalu, next-nya itu ada 凤梨. Nah, 凤梨. 凤梨ini nanas, 凤梨. Nah, salah satu ini ya, kalau misalnya teman-teman lihat nanas, itu kan bentuknya itu benar-benar kayak gagah banget ya. Nah, kayak seorang raja gitu. Nah, 这个凤梨呢, ini tuh kalau misalnya dalam bahasa Hokkiennya ya, bahasa Hokkien itu adalah onglai. Onglai itu kalau misalnya pelafalan itu mirip banget seperti kayak 这个 ong, kayak keberuntungannya, berkahnya, terus kayak ya itu berkahnya itu datang. Nah, onglai. Nah, makanya nih kenapa ada nanas nih, supaya berkahnya itu datang terus ke kita. Nah, untuk buah sebenarnya aku cuma masukin 2.
Tapi kayak teman-teman tadi bilang ya, pingguo. Pingguo itu juga sering banget. Pingguo itu karena ada tulisan ping, pingguo, itu kan apel. Nah, pingguo apel. Nah, dia itu sama pelafalannya kayak ping'an, punya ping. Nah, yang artinya itu adalah selamat atau aman. Nah, jadi kalau misalnya kita ada apel, kita tuh berharap nih supaya keluarga kita, supaya kita sendiri itu selalu aman, selalu tentram setiap tahunnya. 所以它有它的意思. Jadi dia ada artinya tersendiri. Oke, kita bakal lihat lagi ya. Jadi untuk buah-buahan itu sebenarnya ada beberapa, aku cuma masukin 2 aja. Nah, 接下来呢, selanjutnya kita bakal lihat nih, teman-teman ada yang tahu nggak nih, kira-kira larangan di hari Imlek itu sendiri? Waktu hari H Imleknya, waktu Zhengyue Chuyi, biasanya tuh ada larangan apa sih? Biasanya kalau di keluarga aku H-1 biasanya nggak boleh nyapu sampai iyalah intinya 1 hari itu. Terus nggak boleh cuci rambut pas kalau lewat dari jam 12 biasanya udah boleh, cuma usahakan jangan gitu. Habis itu apa lagi? Banyak deh halnya, nggak boleh pegang gunting, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oke, wah di sini Clarissa, wah ini ya keluarganya sangat menjaga tradisi ya. Nah, benar nih yang kayak tadi Clarissa bilang. Jadi kalau misalnya waktu hari H Imleknya ya, di hari pertamanya itu kita nggak boleh yang namanya menyapu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita sapu itu ibaratnya kayak berkah kita tuh juga disapu hilang. Yang berkahnya itu tadi datang ke kita, terus kita sapu tuh semua, jadi hilang deh. Jadi biasanya kalau jadi gimana kalau misalnya di hari H Imlek, jadi nggak boleh nyapu, gimana nih, kotor dong. Nah makanya tuh kalau mau nyapu bersih-bersih banget itu adalah di 1 hari sebelum Imleknya. Dan juga kalau misalnya waktu hari H Imleknya tuh ada yang jatuh, ada yang apa, mungkin kita pakai lap aja ya. Jadi jangan sampai sapu, karena itu seperti larangannya ya. Nah, dan juga nih kayak tadi yang nggak boleh cuci rambut juga, karena itu alasannya juga sama. Nah, lalu juga ada ini nih, ada jangan kata kasar, jangan nangis, jangan emosi, jangan gosip. Bener nih, karena kan kalau misalnya kita mau memulai suatu tahun yang baru, masa kita mulai dengan hal-hal yang negatif, makanya jangan dong. Nah, kita seusaha mungkin tuh jangan sampai marah-marahin orang, kita jangan gosip nih ya, jangan ngomongin orang, kita juga jangan membawa kayak energi emosi negatifnya itu. Jadi kalau sebisa mungkin tuh kayak ceria, bahagia terus. Lalu ada Edward nih, mematikan lampu. Oke. Hayo ngomongin hal buruk tuh. Lalu juga ada ya, kalau misalnya pas hari Imlek tuh juga nggak boleh ini makan bubur, nggak boleh sarapannya bubur. Kenapa? Kalau misalnya bubur itu kan kayak ibaratnya ketika kita makanannya kurang, sumber makanannya kurang, baru kita makan bubur kan ya. Nah jadi supaya harapannya itu supaya kita berkah terus nih. Kalau misalnya makanan bubur itu kan kalau misalnya di zaman dulu ya, itu tuh identik dengan orang yang kurang mampu untuk membeli beras banyak nih. Nah jadi kalau misalnya sebisa mungkin waktu hari Imlek itu nggak makan bubur. Karena kita tuh menghindari nih, supaya kita tuh bisa dapat berkah yang banyak. Bisa makan nasi, bisa makan beras yang banyak gitu. Nah, kita next-nya nih ya. Oke, nah karena waktu kita nih, jadi kita bisa langsung main games aja. Teman-teman udah boleh nyiapin blue cat-nya, kita bakal main games-nya nih. Nah, spesial untuk yang hari ini, untuk pemenangnya akan ada hongpao, akan ada hadiah. Jadi teman-teman review kembali nih. Tadi belajar sama Lau Siligianya udah apa aja kosakatanya. Terus tadi waktu ngeliat yang tentang Imlek itu ada tentang hal-hal apa aja sih. Nah, silakan diingat nih ya. Kita bakal, I think untuk yang ini, Momen Kei Warn, yang Royal Battle deh, yang kayak minggu lalu. Karena kayak seru banget nih buat saling battle nih, siapa paling cepat supaya bisa dapetin posisi pertama nih. Oke, nah energi kita kayaknya kita 5 boleh deh ya. Oke, sebentar. Oke, jadi teman-teman bisa join dari link yang udah aku kasih di kolom chat. Ataupun kalau misalnya kalian langsung buka blue cat-nya, kalian bisa masukin kode 531309.
531309. Oke, nah aku bakal nunggu sekitar 2 menit ya. Jadi kita akan start dalam 2 menit lagi. Jadi teman-teman, ayo nih langsung join. Oke, tinggal 1 menitan lagi. Ini udah 24 players, ya 24个人了. Udah setengah lebih ya. Buat teman-teman yang mau join, ayo nih. Oke, kita tinggal beberapa detik lagi. Udah 31 nih. Gimana nih 8 teman-teman yang lainnya? Oke ya. Oke, kita akan start dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru join hari ini, kita bakal lihat instruction-nya ini. Jadi yang pertama, kalian tuh bakal di-match-kan sama seseorang, terus kalian akan battle dengan dia. Kalian harus jawab secepat-cepatnya dan juga benar. Karena jarak 0,1 detik aja itu akan berpengaruh ya ke poin kalian. Dan kalian masing-masing punya 5 energi untuk survive di games ini. Oke, 那我们就看一下吧呀。Oke, yang tadi nih. Hujan, turun hujan. Itu bahasa Mandarinnya apa nih? Oke, kita bakal lihat. Wah, ini udah aku duga ya, pasti ada yang terjebak sama pinyin-nya. Just walaupun pinyin-nya sama, tapi aksaranya beda nih. Yang xiayu ya, yang lihat sederhana nih, xiayu. Yang xia turun ya. Wah, ini banyak banget nih yang salah. Oke, gak apa-apa ya. Kita bakal kejar lagi nih di soal selanjutnya. Oke, 接下来我们再看第二题, soal nomor 2. 第二题 cuaca nih. Cuaca bahasa Mandarinnya apa? Tadi ada dibilang 今天的什么怎么样? Oh, keren banget nih. Ini cuman satu seorang aja yang salah ya. Gak bisa masuk. Oh, iya karena udah mulai nih jadi Edward gak bisa masuk lagi. Oke. Nah ini ada yang lo lihat, ada yang lihat ini udah ada yang full masih 5 energinya. Oke, siap-siap lagi kita bakal masuk ke soal yang ketiga. Oke. Oh, ini kalau salah kayak gak mungkin salah nih ya. Tahun itu hari imleknya tanggal berapa sih? Ini aku yakin teman-teman pasti benar semua karena udah ditandain tuh di kalender yang hari ini bakal libur. Oh ini ada yang kejebak juga nih, 1 Januari, 2 Februari, 1 Februari ya. Jadi hari Selasa nih, hari ini kan tanggal 30, tanggal 1 Februari itu kita bakal Imlek. Oke, wah di sini udah ada yang tinggal 2 nih energinya, harus lebih teliti lagi ya.
Oke, 我们再开始。Oke, ini kayak tadi beberapa kali nih kita bahas terus nih. Perayaan musim semi atau perayaan Imlek itu kita sebut dengan apa? Hongbao kah? Atau Bianpao, Chunfeng, Chunjie? Yes, benar ya, Chunjie. 我们再看，ini udah ronde 4 ya, apakah ada yang energinya tinggal 1? Wah, ada nih yang tinggal 1. Wah, yang tinggal 1 harus hati-hati nih, karena ini udah kayak last chance-nya ya. Oke, 我们再看 soal yang selanjutnya. Oh, ini cepet banget nih. Ini juga kalau salah, ya mungkin nggak boleh salah ya ini ya. Nah, tadi udah kita bahas. Oke. Tahun harimau, bukan tahun singa ataupun tahun kerbau ya. Oke, kita bakal lihat. Wis, oke. Wah, ini juga ada yang masih full ya, energinya 5. Oh, sayang banget nih, Sarah sudah keeliminasi. Tapi nggak apa-apa, masih bisa jawab pertanyaannya kok. 剩下29个人, tinggal 29 orang lagi. Akan lihat. Terlalu atau sangat? Tadi nih, tulisannya gimana ya? Titiknya di mana ya? Ada titik gak ya? Bener nih, titiknya di bawah ya untuk hai. Hai itu titiknya di bawah. Kita bakal lihat. Ya, udah ada beberapa nih keeliminasi ya, tinggal 24 orang lagi. Kita akan lihat pertanyaan yang selanjutnya. Oke, cuacanya kalau panas. Ini sengaja aku nggak kasih pinion ya, aja teman-teman bisa tebak-tebak dulu nih. Masih ingat nggak tadi panas apa? Titiknya emang 4 nih di bawah, tapi yang mana ya? Oh, masih banyak banget nih yang benar ya. Baiklah, 18 orang benar, yaitu R, yang warna si hijau tadi ya. Oke, wah sisa tinggal 17 orang lagi. Oke, udah banyak nih yang tinggal 1 energinya. Kita lihat, 接下来第8题 payung. Tadi dia langsung bilang mirip banget sama payung. Yang mana nih tulisannya? Yang mirip sama payung gampang banget teman-teman. Yang kayak gini ya, ada yang semacam ada penutupnya di atas, terus ada pegangannya juga di bawah. Tersisa 14 orang nih. 14个人. Kita bakal lihat pertanyaan yang selanjutnya, yang ke-9. Nah, ini ada yang banyak nih ya, Haris, Mila, Fiona, tinggal 1. Ini nggak boleh salah. Ini udah, ini harus cepet banget teman-teman, nggak mungkin jelasin ini warna apa. Hati-hati ya yang ini. Oke ya, ini nggak ada yang salah sama sekali nih. Hongbao, 对了. Jadi hongbao.
yang warna merah ya. Kita lihat apakah Kristal, Rosa, Haris. Oke, oh ini masih bertahan nih ya. Oke, 12 orang lagi. Kita bakal round ke-10, tapi soalnya bakal ulang lagi nih. Karena saya tadi cuma sampai 9. Jadi teman-teman, ingat-ingat lagi tadi ada salah di mana. Oke, ulang lagi ya soalnya ini. Ini harus cepet nih. Harus cepet tekannya. Oke, kita lihat. Wah, ini ada. Kayak tadi mas udah bener semua loh. Kita ngejebak lagi nih. Oke, kita bakal lihat siapakah yang lebih cepat dalam menjawab. Oke, tinggal 9 orang yang akan berjuang di next round kita. Oke. Nah, ini ada yang 1, ada yang 2. Oke, nah ini kurang lebih mirip-mirip ya energinya. Paling banyak cuma 3. Oke, ini harus cepet lagi. Oke, ini langsung aku next aja supaya cepet biar teman-teman kita langsung yang masih bertarung nih ya. Oke, ada Delvina, Armel, Nafila, Hana, dan juga Mimins nih. Nah, tinggal bertujuh, kita akan langsung mulai ronde ke-12. Oke, ini cepet-cepetan ya. Oke, langsung aku next saja. Oke, baiklah ya. Kita akan lihat siapakah yang masih bertahan. Oke, Delvina yang tereliminasi, kita masih ada 6 orang lagi. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Nah, ini Nafila nih yang paling banyak energinya. Akankah Nafila memenangkan kompetisi ini, battle ini? Oke, cuaca. Aku tunggu sampai 10 detik ke 10 ya. Oke, kita akan lihat. Selanjutnya nih. Oke, Wahana, Dianti, sama Mimin tereliminasi. Sisa 3 orang aja. Dengan Nafila yang energinya 3, Putu, Tias, dan juga Armel. Oke, kita akan mulai. Oke, 14, 15, 11, 10. Oke, kita bakal next. Sampai siapa yang pertama nih? Oke. Nah, pemenang kita udah dapet nih, yaitu Nafila. Oke, untuk Nafila. Oke, Nafila menang dengan 12 wins ya. Nah, untuk Nafila, kamu bisa DM ke Instagram kita. Nah, bilang kalau misalnya Nafila dan juga bukti screenshot menangnya ya. Ya, biar adminnya tahu nih kalau misalnya Nafila itu benar-benar yang pemenangnya. Jadi screenshot, terus DM ke Instagram kita untuk klaim hongpaonya, untuk klaim hadiahnya. Oke deh teman-teman. Nah, sebelum kita tutup kelas kita hari ini dan juga bakal bagiin link examnya. Nah, kita coba foto bareng dulu yuk teman-teman. Kita foto bareng dulu untuk kenang-kenangan kita nih buat teman-teman yang udah ikut di summer class, mid class kita kali ini. Oke. Haris ini disuruh Haris ini ya on cam ya, bukan on mic ya. Miss Haris, oke. Yang lainnya nih, ada Kristal, ada Mimins, ada Yulianti.
yang lainnya nih, ada masih banyak nih, ada Edward, ada Han, ada Erna, ada Delvina, ada apa lagi nih, Jessica, ada Samuel, ada Alif, ada Fai, ada Sevi juga. Oke. Yang Claresa nih, Claresa dari tadi udah sering banget open mic. Coba nih kalau on cam kita bakal foto bareng. Nggak bisa lah, soalnya pakai PC lama, jadi kan nggak ada kameranya gitu. Oh oke, I see how to. Oke, Sri, oke, that's okay ya. Mungkin buat teman-teman yang lagi nggak memungkinkan buat on cam, that's okay. Kalau misalnya bisa, kita bakal on bareng dulu. Oke ya, sebentar. Oke, Haute. Kita bakal foto ya. Buat teman-teman, siapin gaya terbaiknya. Kita akan foto dalam 3, 2, 1. Oke, tahan dulu untuk halaman yang kedua. Oke, sekali lagi ya. 我们再一次Pak ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sip deh teman-teman. Nah, sebentar ya, aku bakal send dulu untuk link examnya ini. Nah, jadi kalau misalnya untuk examnya ini, teman-teman, si form itu teman-teman bisa bookmark dulu. Kalian boleh save dulu, kalian boleh copy dulu si linknya ini, kalian save dulu kalau misalnya hari ini kalian lagi capek banget nih, nggak bisa langsung kerjain setelah kelas ini, that's okay. Nah, si tesnya ini akan kita buka sampai Jumat 4 Februari 2020 pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi teman-teman sampai waktu itu kalian bisa kerjain tesnya ini, dan tesnya itu bakal jadi nilai kalian nih di student report-nya. Jadi harus hati-hati ya dalam kerjain soalnya. Kalian boleh review dulu nih materi yang kalian pelajari selama ini, materi yang udah kita kirim di Telegram. Jadi kalian bisa review dulu baru kerjain. Nah, karena nilainya bakal masuk ke student report-nya nih. Jadi jangan sampai jelek nih nilainya. Nah, usahakan banget teman-teman juga waktu kerjainnya, kalau bisa jangan lihat materinya nih atau searching di Google. Jadi kalian coba untuk tes diri sendiri dulu nih. Selama 1 bulan kalian belajar, kira-kira masih ingat gak nih sama kosakatanya? Oke, nah sebelum mungkin kita akhiri kelas kita hari ini, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih seputar hari ini mungkin ataupun dan nantinya? Kira-kira ada pertanyaan mungkin tentang tesnya ataupun mungkin nanti tentang student report-nya itu sendiri? Nggak ada ya? Tidak jelas ya? Oke, nah kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, nah itu boleh banget tanyain di grup Telegram kita. Oh ya, by the way, untuk si link-nya sebisa mungkin jangan sampai hilang ya, karena kita nggak akan send di grup Telegram kita. Oke? Nah, 如果没有什么问题了, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir di winter class kita selama 1 bulan ini. Nggak terasa banget, awalnya kita daftar, terus kita nunggu 1 minggu, dan akhirnya sekarang udah selesai. Thank you teman-teman semuanya. Makasih juga buat Lausi Ligia yang udah ngajarin kita, yang udah sharing sama kita semua. Thank you teman-teman. See you on the next event. Kita akan ketemu lagi di event berikutnya, di summer class dan juga winter class berikutnya. Oke, 谢谢大家，再见，拜拜。